Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Eva Viola dengan NIM akhir 170. Yang kedua, Novan Pradana Sungkono dengan NIM akhir 240. Dan yang ketiga, Dian Novitasari dengan NIM akhir 264. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pajak dan retribusi daerah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Novan Pradana Sungkono. Saya akan menjelaskan tentang pajak dan retribusi daerah. Pajak sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Lalu retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha. Tarifnya sendiri bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Lalu pemberian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak sendiri sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Lalu pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Melalui hak otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemasukan keuangan di daerah yang dikelola demi melancarkan pembiayaan dan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, seperti menetapkan Undang-Undang Dasar atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Lalu prinsip dan kriteria pajak daerah. Ada 5. 1. Prinsip memberikan pendapat yang cukup dan elastis, yang bisa diartikan dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, adil dan merata secara vertikal dan horizontal. Vertikal sendiri artinya sesuai dengan tingkat kelompok masyarakat, dan untuk horizontalnya sendiri artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada kebal pajak. Yang ketiga, administrasi yang fleksibel. Artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Yang keempat, secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Yang kelima adalah non-distorsi terhadap perekonomian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva Viola. Perkenalkan, saya Eva Viola, NIM 170 akan menjelaskan tentang peningkatan penerimaan pajak daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan subsidi. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, penerimaan pajak daerah menjadi menurun.
Contohnya pada tahun 2020 penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 1.404.507,5 miliar dibandingkan tahun 2019. Penurunan kinerja penerimaan perpajakan ini terjadi sejak 2020 yang menyebabkan perlambatan baik di sisi perekonomian global maupun domestik. Kondisi ini sangat berpengaruh pada menurunnya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan yang berkaitan dengan dunia usaha dan aktivitas perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Materi selanjutnya tentang ketentuan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam undang-undang tersebut diatur 16 jenis pajak daerah yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemerintahan provinsi meliputi pajak bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, pajak pemerintahan meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam bebatuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan sampai perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan penetapan retribusi daerah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, retribusi jasa umum. Tarif retribusi ini ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Tarif retribusi ini didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan. Misalnya, perolehan keuntungan dilakukan efisiensi dan berorientasi pada harga pasar. Dan yang ketiga, retribusi perizinan. Tarif retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi penerbitan dokumen izin, penegakan hukum, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Daerah yang memungut di luar ketentuan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Pengawasan terhadap pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan oleh pemerintahan pusat. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Dian Novitasari. Nama Dian Novitasari, NIM 3264. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendukung pembiayaan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ini sangat penting sehingga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ini sehingga disebut dengan sumber pendapatan daerah. Peranan pendapatan asli daerah atau PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah ini sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaannya sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis, dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi. Materi selanjutnya yaitu tentang optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD itu sangat perlu dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini mengadakan upaya yang pertama, yaitu memperluas basis penerimaan.
memperluas basis penerimaan ini yaitu dengan cara mengidentifikasi pembayaran pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis dan objek, dan menghitung penerimaan dari setiap jenis pungutan. Yang kedua yaitu harus memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan ini yaitu dengan mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, dan meningkatkan SDM. Yang ketiga yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan, melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan, yaitu dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pungutan dari setiap jenis pungutan. Yang kelima yaitu meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan karena dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Yaitu yang berjudul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 6 nomor 12 EISSIN 2460 sampai 0585 tahun Desember 2017. Penulis jurnal ini yaitu Ima Febrianti dan Titik Mirdawati. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis dan menguji pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Variabel dari jurnal ini yaitu X-nya 3, Y-nya 1, X-nya 1 yaitu variabel bebasnya meliputi pajak daerah itu X1, retribusi daerah itu X2, dan dana alokasi umum X3. Y-nya yaitu variabel terikat yaitu belanja daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dijelaskan dalam nilai adjusted real square yaitu 0,873. Ini menunjukkan bahwa variabel belanja daerah dapat dijelaskan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum adalah sebesar 8,73%, sedangkan sisanya 12,7% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pajak dan retribusi daerah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.